yang nantinya dan Ustazah Riri memberikan soal dalam Google Form, nanti 15 soal masing-masing tema, jadi nanti kalian kerjakan. Zoom kita kali ini hanya sebentar saja, Ustazah hanya mau menyampaikan berkaitan dengan materi daftar riwayat hidup dan formulir. Mute ya. Bisa di start untuk materi pembelajaran hari ini. Daftar riwayat hidup dan formulir. Di tes biru itu ya, Ustazah ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa di ya. Sambil menunggu materi yang di-share Ustazah Riri, teman yang belum masuk ke Zoom boleh silakan saling ngecek temannya siapa yang belum ada di Zoom. Kemudian kalian senggol lewat chat WA ya. Ayo masuk, ayo segera masuk ke grup. Biodata daftar riwayat hidup. Bukan, yuk. Nanti kalau ada kendala, kalau misalnya videonya Ustazah macet-macet, silakan disampaikan ya di chatnya biar Ustazah bisa segera memperbaikinya. Biar anak-anak semuanya enak juga menerima materinya, lancar, tidak ada halangan. Mute ya dari tadi ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran Us? Nggak usah disuarakan. Nanti dibantu terusnya ya Ustazah ya, kalau misalnya ada ini. Oke, suaranya Ustazah putus-putus ya, Ustazah Muya yang putus-putus. Cek ya, ini anak saya. Sebentar ya. Admit, cek. Iya, Mas Haki ini berusaha untuk memperbaikinya ya, supaya suaranya tidak putus-putus. Sambil starting screen-nya ya. Sudah ya. Kita cintai di sekeliling kita. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai muatan bahasa Indonesia di tema 5, yaitu formulir biodata diri atau daftar riwayat hidup. Daftar formulir biodata 5 yaitu formulir daftar riwayat itu daftar biodata diri atau daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup terdiri dari isian yang berisi informasi diri, baik itu identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Daftar riwayat hidup harus didasarkan Ayo, Us, jangan serangan. Nah, sebentar ya. Daftar riwayat hidup itu adalah isian ya, atau tulisan yang berisi informasi diri, liputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya daftar riwayat hidup itu dibutuhkan saat kapan? Saat ketika nanti kalian mendaftar pekerjaan, kemudian mendaftar organisasi di sekolah, itu nanti dibutuhkan daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup ini lebih banyak berisi pengalaman dari diri kalian sendiri, segala informasi yang ada di diri kalian. Nah, next Ustazah Riris di sini macet ya. Dengan sangat rinci. Tujuannya agar pembaca mengetahui tentang diri seseorang dengan Nah, selanjutnya
Hal-hal yang harus ditulis dalam daftar riwayat hidup yaitu ada data pribadi yang isinya ada nama lengkap, kemudian alamat lengkap, jalan, RT, RW, kelurahan, Aku sih itu ditulis dalam nomor riwayat hidup. telepon, Nah, coba di pause dulu. kemudian jenis Pause dulu itu hal-hal apa yang ada dalam riwayat hidup. Yang pertama ada data pribadi. Data pribadi ini biasanya yang dicantumkan dalam data pribadi nama lengkap, nama alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negaranya apa dan agamanya apa. Nah, itu adalah data pribadinya. Biasanya tercantum di dalam riwayat hidup. Kemudian yang kedua, selain data pribadi, ada juga bidang yang diminati. Biasanya dituliskan di situ, bidang yang kalian minati apa, begitu. Kemudian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikannya mulai dari kalian TK atau biasanya langsung dimulai dari SD apa, SMP apa, kemudian SMA-nya apa, sampai perguruan tinggi yang ditempuhnya apa, itu juga tertulis dalam riwayat pendidikan. Diingat-ingat kembali, ada apa sih yang harus ditulis dalam riwayat itu? Yang pertama, data pribadi. Yang kedua, bidang yang diminati. Kemudian, riwayat pendidikan. Dan yang keempat, kalau misalnya ada itu tadi ekstrakurikuler atau kursus yang diikuti bisa dicantumkan. Nah, kemudian yang kelima, kecakapan. Kecakapan itu atau nama lainnya adalah keterampilan yang dimiliki. Keterampilan yang dimiliki itu apa yang paling kemampuan kalian yang paling bisa itu kalian bisa tuliskan di situ. Dan yang terakhir itu adalah tuliskan bagian kesimpulannya nanti sama aja sebenarnya sih dari keseluruhan itu, tapi ini ditekankan pada kesimpulan sikap dan keterampilan kalian yang paling menonjol dalam bidang apa kira-kira begitu. Maaf ini chatnya kenapa ya? Layar yang terpotong Ustazah. Oh iya, nomor 5 sambil dengarkan Ustazah ya. Iya, terpotong itu sedikit. Jadi kecakapan itu nama lainnya adalah keterampilan yang kalian miliki, bakat yang kalian miliki apa, begitu. Oke. Selanjutnya, next. Ya, nggak apa-apa. Kepotong itu sambil Ustazah jelaskan. Sambil Ustazah jelaskan lewat lisan ya. Yang kelima kecakapan yang hidung yang dimiliki itu harus ada itu perlu diperhatikan dalam daftar riwayat hidup. usaha atau yang pendidikan itu belum selesai maka ditulis sampai sekarang. Contohnya kelas 6 kan belum selesai, maka dalam daftar riwayat ada ekstrakurikuler membatik. Ini jangan misalnya untuk ya harus menggunakan huruf kapital di awal setiap kata. Ini cara mengisi Anda yang tidak boleh hidup. Nah ini ada contoh misalnya di situ daftar riwayat hidup. Bisa ditulis dulu Saudris. Semuanya kalian tulis dengan nama lengkap. Namanya, nama panggilan. Misalnya namanya M. Hazik Raditya L. Raffi. Hanya ditulis Raffi. Nah, nanti akan bertanya-tanya. Yang bagian administrasi daftar panggilannya ini punya siapa? Nah, kok namanya Raffi? Raffi banyak. Itu ya. Raffi langsung ya. Ini ya. Itu contoh ya Mas Raffi ya. Jadi, jangan sampai kemudian menggunakan nama alias juga. Ya, kalian itu punya nama alias superhero misalnya tulis siapa superhero pangkat kalian siapa Alfano siapa begitu ya. Kemudian alamat lengkap kalian silakan tuliskan di situ
beserta lengkap dengan kode pos. Biasanya kode pos di mana kalian tinggal itu disuruh menuliskan di sana ya. Nomor telepon lebih baik dicantumkan nomor telepon. Kalau ini misalnya riwayat hidup berkaitan dengan nantinya suatu saat kalian mencari pekerjaan, kemudian mengikuti sebuah lomba atau apapun, itu nanti tinggal panitia gampang tinggal menghubungi nomor yang tertera di daftar riwayat hidup kalian. Jenis kelamin, nah jenis kelamin jelas, jenis kelamin itu adalah laki-laki dan perempuan. Dan kalian nanti tuliskan sesuai dengan gender kalian apa begitu. Tempat tanggal lahir, tulis yang sebenarnya ya, ini tempat tanggal lahirnya. Jangan kemudian dibuat-buat biar aku terlihat muda, kemudian kalian manipulasi tanggal lahirnya. Jangan sampai begitu. Nanti kalian sama aja dengan memberikan data palsu. Kemudian warga negara itu biasanya tertulis WNI atau WNA. Kalau kalian orang Indonesia asli, ya warga negara Indonesia. Warga negara asing ya ditulis WNA gitu. Agama kalian apa yang kalian anut. Kemudian bidang yang diminati, misalnya, tapi ini kemampuan kalian ya, bakat kalian di bidang apa. Misalnya di contoh ini di Devina, dia itu cenderung berminat di bidang seni ya, dituliskan seni. Misalnya kayak tadi Raffi berminat di bidang sepak bola, ya ditulis di bidang olahraga. Diperkhusus lagi dalam kurung sepak bola. Lanjut ke sebelahnya itu ada kecakapan. Kecakapan itu juga sama sebenarnya. Kalian itu lebih banyak lebih terampil di bidang apa sih? Tapi bidangnya itu lebih spesifik. Contohnya tadi itu bidangnya yang digeluti seni, maka kecakapan yang dia miliki atau keterampilan yang dia miliki adalah melukisnya yang paling dia tonjolkan. Makanya Raffi tadi bidang olahraga, tapi dia menonjol di sepak bola. Di sini ya ditulis sepak bola. Kemudian kesimpulannya, ini sebenarnya kesimpulan itu lebih untuk menguatkan daftar riwayat hidup kalian. Melukis dengan berbagai media merupakan keterampilan saya sejak TK, misalnya gitu. Misalnya yang sepak bola tadi, sepak bola adalah hobi saya. Kemudian sepak bola adalah salah satu keahlian saya dalam sebuah bidang olahraga, begitu misalnya ya. Kemudian jangan lupa tanda tangan yang terakhir ya, harus ada tanda tangan beserta lengkap nama terangnya. Nama terang itu adalah nama lengkap kalian yang tertulis di bawah tanda tangan. Itu ya. Dari daftar hidup ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan untuk daftar itu, maka kita lanjutkan ke formulir. Sebenarnya mudah kok teman-teman. Tinggal ini aja sih, teliti saja begitu. Karena kadang pertanyaan melince ya. Pertanyaan itu sebenarnya bolak-balik. Bisa dipercepat aja Ustaz dari Riris. Tadi penjelasannya tolong diperhatikan untuk penulisan. Tapi presiden mau izin kalau ada pertanyaan ya Hafiz, silakan dituliskan di chat ya. Sudah, tidak ada. Oh, sudah tidak ada ya. Sebenarnya formulir pun sama ya. Formulir juga hampir sama dengan data riwayat hidup. Cuma bedanya di formulir, kalau formulir itu biasanya tidak ada riwayat rujukan kalau di formulir. Bedanya itu dengan daftar riwayat hidup. Nah, kalau formulir juga sama, biasanya digunakan untuk mengisi apa? Mengisi sebuah data lomba yang saya ikuti, itu namanya formulir. Itu ya. Oke, baik teman-teman, dilanjutkan disimpulkan oleh Ustaz dari Riris terlebih dahulu. Ustaz mohon izin sebentar ya. Ustaz dari Riris di-cover terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini rencananya kita akan latihan soal tema 4 sama tema 5. Coba
sebelum Ustazah memberikan link soalnya, kita mereview terlebih dahulu. Kemarin, untuk yang tema 4, materi yang sudah kita dapatkan apa aja? Yuk, silakan berpendapat. Masih ingat nggak? Tema 4 itu sudah 2 pekan lalu yang Ustazah kirim lewat ringkasan materi. Masih ingat? Mana nih suaranya? Halo, teman-teman. Ada materi tema 4. Jangan pakai chat, sudah kesulitan melihat chat kalian. Coba langsung ngomong ya, di unmute suaranya ya. Masih ingat yuk apa materinya untuk yang tema 4 yang berupa ringkasan materi yang pernah sudah share? Baterai. Apa? Baterai. Oh, baterai ini Mas siapa ya? Mas Obi ya? Ian. Oh, Mas Ian. Oke, Mas Ian. Ya, kemarin kita membahas tentang maaf. Kita membahas tentang sumber listrik, teman-teman ya. Sumber listrik itu kemarin ada apa aja? Benar yang dikatakan Ian. Ada yang namanya baterai. Kemudian ada yang dinamo. Terus ada yang aki. Ya, ini sumber listrik yang dari bahan kimia teman-teman ya. Ada juga yang sumber listrik yang berasal dari energi gerak. Apa itu? Alatnya? Dinamo ini ya, atau generator. Oke, selain sumber listrik ini, kemarin kita bahas apa lagi? Tentang penghematan energi listrik. Masih ingat apa aja itu? Listrik. Atau bagaimana caranya menghemat energi listrik? Mematikan lampu saat tidak digunakan. Ya, cakap mematikan lampu saat tidak digunakan. Yuk, apa lagi? Mencas HP saat tidak dipakai. Apa? Mencabut cas HP. Ya, mencabut cas HP ketika Tidak dipakai. Terus menggunakan energi apa? Menggunakan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Masih ingat? Energi alternatif itu adalah energi yang jumlahnya di alam itu dalam jumlah yang banyak. Dan ketika digunakan untuk energi listrik maka tidak menghasilkan zat sisa. Oke, coba apa sih energi alternatif itu yang di alam itu? Angin. Apa? Matahari. Ya, matahari. Matahari. Sip, matahari. Angin. Kemudian ada udara, Air. angin. Kemudian ada apa lagi? Air. Air. Ya, terus panas bumi. Ya. Kemudian setelah penghematan energi ada apa lagi? Kita belajar tentang konversi. Apa itu konversi, deh? Nduk, konversi energi. Yaitu perubahan energi. Jadi energi itu kalau bahasa hukum fisikanya itu energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi itu bisa beralih teman-teman atau berpindah. Misalnya apa? Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya apa?
atau alat yang Setrika. menggunakan energi listrik, Setrika. energi panas? Setrika. Ya, setrika. Kalau energi listrik dirubah ke energi gerak? Kipas angin. Ya, kipas angin, cakep. Kalau energi listrik dirubah menjadi energi cahaya? Lampu. Lampu. Oke. Dan sebagainya ya. Dan juga kita kemarin belajar transmisi atau peralihan ya dari misalnya PLTA sampai listrik itu mengalir ke rumah-rumah kita. Oke, selain IPA-nya bahas ini. Kemarin bahas tentang apa IPS-nya, masih ingat? Kerjasama antar anggota ASEAN. ASEAN. Dalam kerjasama anggota ASEAN ini ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang politik, ada yang di bidang olahraga. Contohnya apa sih kerjasama di bidang olahraga itu? Kalau sama antar anggota ASEAN. Yang tahu? Nah, ini biasanya kalian lihat tuh loh, yang pergelaran olahraga. Kalau nge-share gini nggak kelihatan mata kalian ya? Penghematan. Ayo apa lagi teman-teman? Sudah? Sudah tanyakan? Oke, di tema 4 ini juga kita akan belajar tentang bermacam-macam atau macam-macam teks kemarin. Masih ingat teksnya apa aja? Narasi. Oke, ada narasi terus. Eksposisi terus. Deskripsi. Terus. Petunjuk. Eksplanasi. Eksposisi. Oke, yang tema 4 ini kemarin membahas tentang eksplanasi. Masih ingat nggak eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan Mas, jangan coret-coret. Oke, kemudian SPDB-nya membahas apa? Reklame, macam-macam reklame, ada apa aja? Poster. Oke, ada poster terus. Brosur. Hah? Nah, ini aja namanya. Spanduk, buklet, terus. Nah. Banner. Kemarin kalian sudah belajar membuat poster teman-teman ya? Sudah pada mengumpulkan apa belum? Nggak bisa. Ya, habis ini nggak cek. Oke, pondok yang mana? Coba direstart. Oke teman-teman, waktunya
Jadinya Habis dimatiin. kita keluar terlebih dahulu untuk mereview yang tema 5 habis ini ya. Silakan keluar terlebih dahulu. Kemudian nanti bergabung di link yang sama.